Baik Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita. Kita membuka kitab Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat, kita akan membaca satu ayat, yaitu ayat yang ke-6. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Oke, Bapak Ibu juga bisa melihat ya di layar LCD. Kita boleh membaca bersama-sama satu ayat ini. Sudah dapat? Oke, baik, mari kita membaca bersama Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya bacakan sekali lagi Bapak Ibu. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita mau merenungkan tentang khawatir. Satu hal yang tidak bisa dipisahkan di dalam kehidupan kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena sebenarnya kekhawatiran itu merupakan satu respon alamiah yang dilakukan di dalam pikiran kita, juga di dalam emosi kita ya. Karena apa? Karena ada sesuatu ketidakpastian yang kita alami. Kalau kita melihat, kalau kita mendengar dan semuanya itu tidak pasti, pasti kita khawatir. Kita nggak tahu besok hujan apa enggak ya, karena kita tidak tahu besok itu hujan apa tidak gitu. Nanti minggu depan saya sehat enggak ya, karena saya ada acara yang penting ya, kita juga nggak tahu. Nah, karena ketidaktahuan itu, karena ketidakpastian itu, sehingga muncullah respon ini dalam kehidupan kita. Nah, di sini Bapak Ibu, waktu kita melihat pemahaman ini ya, jadi sebenarnya kekhawatiran itu akan selalu ada dalam hidup ini. Jadi nggak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia. Coba deh Bapak Ibu Saudara nanti mungkin 1 minggu ini mencoba kita berdoa, berpuasa supaya nggak khawatir gitu. Tuhan, saya nggak mau khawatir apapun dalam segala hal dalam kehidupan kita. Nah, coba sepanjang minggu ini Bapak Ibu berdoa. Nanti kemudian tiba-tiba WA anak kita, loh kok WA-nya centang 1? Itu aja udah pikiran kita udah kemana-mana. Kenapa nggak dibalas ya WA saya gitu. Kok di telepon hanya tulisannya memanggil, tidak berdering. Kalau berdering kan berarti masuk. Kalau mau manggil berarti dia nggak masuk gitu. Nah, itu aja bisa menimbulkan kekhawatiran kan, karena itu respon alami yang ada di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu, ada satu data ini, saya suka melihat ini. Saya coba cari benar enggak ya data ini secara ilmiah Bapak Ibu Saudara. Ada 2 penelitian yang menemukan bahwa 85% hal yang kita khawatirkan itu tidak terjadi. 85%. Banyak betul ya Bapak Ibu. Jadi sebagian besar apa yang kita khawatirkan dalam kehidupan kita itu enggak terjadi. 85% gitu ya. Bahkan mungkin ada yang bilang bahwa ada 91% kekhawatiran kita tidak terjadi. Nah, seorang bernama Robert ini bilang begini Bapak Ibu. Jadi 85% kekhawatiran kita tidak terjadi, berarti yang akan terjadi kan 15% ya. 15% apa yang kita khawatirkan itu terjadi. Sebagian kecil apa yang kita khawatirkan itu terjadi. Tetapi Bapak Ibu, 15% yang terjadi, kekhawatiran yang terjadi itu ternyata tidak semenakutkan yang kita bayangkan. Artinya bahwa tidak seburuk yang kita pikirkan gitu. Bahkan mungkin waktu apa yang kita khawatirkan itu terjadi, kita mampu untuk mengatasinya. Jadi ternyata yang terjadi itu pun tidak seburuk yang kita pikirkan dan kita mampu untuk mengatasi itu. Nah, kalau kita melihat ini ya Bapak Ibu, ini kan sudah jelas ya bahwa sebagian besar yang kita khawatirkan itu tidak terjadi. Nah, terus kenapa kita masih khawatir? Kenapa masih aja rasa ada khawatir itu di dalam kehidupan kita? Nah, itu respon alami yang memang ada dalam setiap manusia. Jadi selama kita masih hidup di dunia ini, kita pasti masih khawatir. Itu alamiah Bapak Ibu Saudara. Tapi mari sekarang ya, saya menarik untuk merenungkan kekhawatiran ini. Karena kita tahu
tapi kita tidak bisa melakukannya. Kita tahu bahwa kekhawatiran kita itu sebagian besar tidak pernah terjadi. Kita juga tahu bahwa firman Tuhan katakan jangan khawatir. Jangan kamu takut, jangan gelisah hatimu gitu. Orang lihat aja burung di udara Tuhan pelihara dan sebagainya. Nah, kita tahu itu, tapi anehnya kita masih khawatir. Dan itu merupakan satu sifat alamiah dalam hidup kita kalau kekhawatiran itu tidak menguasai kehidupan kita. Jadi kalau kita memahami ayat ini ya Bapak Ibu Saudara, jadi ayat ini tidak bicara tentang hilangnya kekhawatiran dalam diri manusia, tapi bicara begini, bagaimana kita bisa menguasai kekhawatiran itu dan mengungkapkan kekhawatiran kita, menyampaikan kekhawatiran kita kepada Allah, membawanya kepada Allah. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara, kita bisa mengatasi kekhawatiran itu. Oke, nah itu awal untuk kita memahami terlebih dahulu tentang kekhawatiran. Nah sekarang saya ingin menyampaikan ini Bapak Ibu. Ini merupakan konklusi juga dari tema ini. Biasanya konklusi tema itu kan saya sampaikan di akhir tahun. Tapi saya sampaikan ini satu bagian dari konklusi tema Hope and Trust. Bapak Ibu kalau memperhatikan ya khotbah yang disampaikan di mimbar ini, kita itu selalu diarahkan untuk percaya dan berharap kepada Tuhan, selalu diimbangi dengan kehidupan kerohanian kita. Peningkatan kehidupan kerohanian kita. Iman kita semakin meningkat, kehidupan kerohanian kita semakin meningkat, maka harapan dan percaya kita juga semakin meningkat. Karena apa Bapak Ibu? Ternyata memang tingkat kerohanian kita itu sebanding lurus, sejajar dengan harapan dan percaya. Kan saya sudah berapa kali sampaikan gini, tidak mungkin lah orang itu bisa mempercayai Tuhan kalau dia nggak dekat dengan Tuhan, kalau dia nggak kenal dengan Tuhan. Sama aja misalnya Bapak Ibu punya barang berharga, punya benda berharga, bisa nggak kita percayakan sama orang yang tidak kita kenal? Tidak mungkin kan? Pasti orang itu harus kita kenal. Karena kita kenal dengan baik, maka kita bisa percayai dia. Itu sama dengan Allah ya Bapak Ibu. Bahwa kerohanian kita, tingkat kerohanian kita itu sebanding lurus atau setingkat dengan hope and trust kita. Nah, di mana posisi khawatir? Posisi khawatir itu berlawanan dengan itu. Jadi kalau kerohanian kita tingkatnya di bawah, maka harapan kita juga ya sesuai di situ. Nah kalau itu di bawah, maka kekhawatiran kita yang di atas. Demikian juga kalau misalnya kita balik ya Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya kita punya kerohanian yang baik, yang di atas gitu, maka harapan kita juga percaya kita di atas. Nah kalau ini posisi khawatir kita pasti di bawah. Jadi kalau Bapak Ibu mau lihat saya ini kenapa sering khawatir, ya cek aja kita ini hubungan kita dengan Tuhan itu baik apa enggak, dekat apa enggak gitu. Karena kita nggak mungkin ini kalau misalnya kita bisa menghilangkan kekhawatiran kalau kita nggak mempercayai Allah. Kan khawatir itu timbul karena ketidakpastian yang kita alami kan. Kita nggak tahu hari esok apa yang terjadi. Kalau kita sudah tahu ya pasti kita nggak khawatir. Itu kayak di film-film Bapak Ibu, hanya berlaku di film-film itu. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita nggak tahu ini bagaimana kehidupan kita, bagaimana rumah tangga kita, ekonomi kita dan sebagainya. Nah karena kita semakin dekat dengan Tuhan ya kita semakin mempercayai Allah, maka semua kekhawatiran kita itu akan turun. Coba Bapak Ibu buktikan ini. Kalau kita dekat dengan Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka kita semakin mempercayai Dia. Nah ketika kita semakin mempercayai Tuhan, maka kekhawatiran kita itu akan turun. Gak hilang loh Bapak Ibu, tapi dia akan turun di situ. Nah itu yang kalau Bapak Ibu melihat garis besar dari kita belajar tentang tema hope and trust. Tapi sekali lagi saya mengingatkan begini, apa sih pemahaman tentang harapan dan percaya yang dimaksud dengan tema ini? Tanggal 1 Januari kan saya sudah sampaikan ini ya Bapak Ibu. Dan itu diangkat dari kisah tentang Abraham. Bagaimana Abraham itu dijanjikan Tuhan. Apa janji Tuhan bagi Abraham? Keturunannya akan banyak. Seperti bintang di langit, kemudian seperti pasir di pantai. Jadi banyak satu istilah dalam bahasa bahwa nggak terhitung
Itu keturunan dari Abraham. Tapi Bapak Ibu Saudara, Abraham punya anak usia berapa? 100 tahun. Sarah usianya 75 tahun. Jadi dari Abraham terima janji Tuhan, kemudian itu sudah berlangsung berpuluh-puluhan tahun, kemudian ada malaikat lagi sampaikan kepada Abraham bahwa Sarah akan mengandung dan sebagainya bla bla. Dan Abraham menunggu lama itu. Sehingga Alkitab bilang begini, sebenarnya Abraham itu nggak punya alasan untuk percaya. Kenapa? Karena dia sudah tua dan Sarah juga sudah mati haid. Firman Tuhan bilang gitu, nggak ada dasar atau alasan untuk Abraham berharap, tapi dia percaya juga. Nah, sama dengan kita ya Bapak Ibu Saudara. Kalau mungkin begini, aduh Pak, ekonomi saya sulit, tapi kita masih punya tabungan. Misalnya contoh ya, tabungan kita pun masih di rekening masih ada 5 juta rupiah. Kan masih ada uang itu. Masih ada alasan untuk kita berharap, walaupun mungkin ya ini kita untuk siapkan untuk sesuatu, tapi uang kita masih ada. Coba Bapak Ibu butuh sesuatu dan kemudian saldo di bank itu tinggal saldo yang tertinggal, apa namanya orang ambil? Saldo dasarnya itu ya, biasanya 100 ribu, nggak bisa diambil 100 ribu. Kadang-kadang juga ada 120, bisa sih diambil 20, tapi kan nggak ada ATM yang pecahan 20. Jadi menderita juga ya punya, Bapak Ibu, ini kejadian lama ya, bukan karena ini kan ada rekening banyak ini. 120, 130 nggak bisa diambil 20-nya, nggak bisa diambil 30-nya. Saya pindahkan 20 ke rekening yang satu. Jadi genap 50, bisa diambil. Oh. Itu triknya Bapak Ibu kalau punya rekening banyak, nilainya ganjil gitu. Nggak bisa diambil. Nah kalau kita memang nggak punya uang, kita mau berharap apa? Mau alasannya apa untuk kita percaya? Tapi kalau kita masih punya uang, saya nggak punya uang Pak, tapi kita masih punya tanah 2 kapling. Masih bisa dijual itu. Kan masih ada ya Bapak Ibu, alasan untuk kita berharap, ya masih ada. Kita masih punya aset yang kita bisa jual. Gak mungkin kita bilang saya gak punya uang, ya memang uang cashnya gak ada. Tapi asetnya masih ada. Jadi kalau begini Bapak Ibu, menurut saya ya, itu gak perlu pakai iman itu. Tuhan saya beriman bahwa Tuhan akan mencukupkan. Kalau Tuhan bilang jual aja tanahmu. Kan pasti cukup gitu. Masih ada alasannya Bapak Ibu. Tapi kalau nggak ada sama sekali. Kayak Abraham, Sarah sudah mati haid. Nggak mungkin lagi dia mengandung, usianya juga sudah hampir 75 tahun kan. Nggak mungkin. Abraham juga sudah tua. Sudah laki-laki layu. Jadi nggak mungkin dia bisa. Kalau mungkin dalam secara medis, mungkin aja ya spermanya udah nggak bagus, nggak bisa menghasilkan keturunan. Tapi lahir Ishak Bapak Ibu. Itu yang disebut dengan hope and trust. Jadi kalau kita masih punya sesuatu, ya sebenarnya kita sedang ada hope and trust itu. Kita masih bisa melakukannya kok. Tapi ketika tidak ada alasan bagi kita, maka kita percaya kepada Tuhan. Nah itu ya Bapak Ibu Saudara untuk kita bisa. Nah mari kita kembali ke ayat yang tadi kita baca. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kata ini dalam terjemahan lainnya pun tetap aja bilang bahwa dalam segala hal, dalam keadaan apapun, segala sesuatu jangan khawatir. Jadi nggak hanya bicara tentang makan, minum, pakaian dan sebagainya. Semuanya, berarti Alkitab sedang bicara semuanya tentang apapun juga jangan khawatir. Nah menarik Bapak Ibu, kata khawatir itu walaupun di dalam bahasa Inggris itu disebut, kadang diterjemahkan menjadi kecemasan itu, anxiety itu. Tapi kalau kita belajar ini ya, kata ini sebenarnya Bapak Ibu uniknya begini. Saya memberikan kesimpulan aja ya supaya Bapak Ibu, ini kan bukan kuliah teologi ya, tapi kita sedang merenungkan kebenaran firman Tuhan. Apa arti khawatir di dalam kata ini? Kekhawatiran yang mendalam atau kecemasan yang membuat hati, pikiran kita nggak bisa fokus dengan Tuhan. Jadi kekhawatiran, kecemasan yang mendalam, dan itu membuat kita tidak bisa fokus dengan Tuhan. Contoh, waktu bangsa Israel menghadapi Goliat, Saul takut, semua prajuritnya takut. Kenapa mereka takut Bapak Ibu Saudara? Karena Goliat besar.
tinggi, 2 meter lebih tingginya Goliat itu. Bahkan ujung tombaknya itu ya, ujung tombaknya itu beratnya itu hampir sekitar 6 kiloan lah. Ujung tombaknya Bapak Ibu. Jadi kalau kita bayangkan itu ujung tombak aja 6 kilo, gimana kita ngelemparnya itu ya, beratnya minta ampun gitu. Jadi orang melihat Goliat ini besar, Goliat ini tinggi, apalagi ditambah-tambah dia ahli perang. Dia orang yang hebat gitu. Nah Bapak Ibu, orang tidak lagi lihat Tuhan tapi lihat Goliat yang besar. Tapi waktu Daud ada, Daud nggak lihat Goliat itu besar dan sesuatu yang menakutkan. Bahkan Daud melihat Goliat karena ini dia besar, maka sasarannya semakin besar. Jadi dia lebih mudah untuk waktu dia putar alih-alihnya itu, wah ini karena sasarannya besar, ada kemungkinan besar kena. Karena besar kan Goliat. Daud melihat itu, sehingga dia lebih fokus kepada Allah. Coba Bapak Ibu renungkan dan pikirkan ya, kalau kita khawatir itu, fokus kita lebih banyak enggak dengan Tuhan. Fokus kita tuh enggak lagi mempercayai bahwa Tuhan itu berkuasa. Tapi kekhawatiran itu yang semakin membuat kita tidak bisa melihat lagi dan fokus kepada Allah. Nah ini ada satu cerita Bapak Ibu. Ini di negara antah berantah tapi ya. Ada seorang pemain golf yang sangat jago, hebat gitu. Kalau Tiger Woods aja itu, kalau di negara antah berantah juga nggak ada apa-apanya Tiger. Kemudian ditanya orang, kenapa Anda pintar sekali main golf? Gitu. Ada yang suka main golf? Ada yang suka main game golf? Lebih bagus main gamenya aja kan? Kita mau beli sticknya itu aja harus 3 bulan gaji kita gitu. Jadi yang gak usah lah kalau yang nggak bisa main. Nah Bapak Ibu ditanya kenapa dia bisa main golf dengan baik. Kemudian dia bilang begini, rahasianya sebenarnya ada di kacamata saya. Loh kenapa kacamatamu? Jadi dia cerita begini, jadi kacamata saya yang sebelah sini ini, sebelah kanan Bapak Ibu Saudara, waktu dipakai untuk melihat semuanya itu menjadi besar. Apapun yang saya lihat dengan kacamata sebelah kanan Bapak Ibu ini, semuanya jadi besar. Kemudian yang sebelah sini kebalikannya. Jadi dia melihat semuanya itu yang sebelah sini menjadi kecil. Nah bayangkan begini, dia lihat hole-nya, hole itu apa? Lubangnya golf itu jadi besar dengan kacamata, dengan lensa yang sebelah kanan Bapak Ibu ini. Besar kan? Kemudian dia lihat bola golfnya kecil. Ya kan lebih mudah memasukkan barang yang kecil ke lubang yang besar. Ini gambaran Bapak Ibu, dalam hidup kita sehari-hari, mana yang kita lihat lebih besar? Masalah kita atau Allah yang besar? Nah kalau kita mau jujur, kebanyakan kita pusing dengan masalah kita. Kenapa masalah saya nggak selesai-selesai ya? Dan itu menimbulkan kekhawatiran, bahkan menimbulkan kecemasan. Nah sampai menjadi sebuah kekhawatiran yang mendalam, sebuah kecemasan yang mendalam. Nah ini ada satu, saya gambarkan begini. Dalam tingkatan ini ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau ada kekhawatiran yang mendalam itu, yang nilainya tinggi, ada terjadi sesuatu yang sebenarnya tidak normal dalam hidup kita. Kan kita tahu nih, kalau kerohanian kita itu akan sejajar dengan hope and trust. Pertumbuhan kerohanian kita itu akan sejajar dengan hope and trust. Nah kalau dia di atas maka kekhawatirannya turun. Tetapi yang justru terjadi seperti ini. Kerohanian kita baik. Kita berdoa, kita ke gereja, kita melayani, kita membaca Alkitab dan sebagainya. Tapi entah kenapa kita sulit mempercayai Allah. Dan ketika kita sulit mempercayai Allah, kekhawatiran kita justru menjadi tinggi. Harusnya kan gak seperti ini ya grafiknya. Tapi kenapa bisa seperti itu? Bapak Ibu, saya punya teman pelayanan. Dia melayani, dia sekolah teologi, dia juga mengajar sekolah teologi. Kemudian kalau nggak salah ya, dia pernah cerita, saya tanya berapa banyak sudah di konseling. Mungkin ada hampir 500 orang dia konseling. Itu sedikit, nilai sedikitnya ya Bapak Ibu. 500 orang yang dia tolong Bapak Ibu. Jadi kita sudah tahu nih, ini orang sangat
bisa kerohaniannya baik dan memberkati orang lain. Nah suatu saat itu Bapak Ibu Saudara, dia itu dalam keadaan tertekan sampai, mohon maaf ya Bapak Ibu, dia itu suka muntah dan sebagainya, kepalanya pusing dan sakit, dan itu dirasakan terus beberapa hari di dalam kehidupan dia. Ketika ditanya kenapa bisa seperti itu, begini Bapak Ibu, dia punya anak dan anaknya ini, mertua dari anaknya ini sedang sakit. Saya nggak tahu ya sakitnya apa, pokoknya pengobatannya dia itu minimal dia harus makan obat, kalau nggak salah 1 juta sekian berapa gitu ya, anggap aja lah sejuta. Berarti kalau 1 hari segitu, 1 bulan kan 30 juta, dia butuh uang. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mertuanya ini tidak tinggal satu kota dengan anaknya ini, tapi di kota lain. Kemudian berembuklah keluarga dari mertuanya ini bahwa dia harus pindah ke kota di mana mertuanya itu ada dan memulai usaha baru. Bayangkan Bapak Ibu, memulai usaha baru padahal setiap bulan dia harus ada uang 30 juta. Dan mamanya dari anak ini, teman pelayanan kami ini, yang mulai khawatir dan gelisahnya minta ampun. Dia bilang, bagaimana nanti anak saya ya, aduh ini pasti jadi miskin anak saya. Nah ketika kata miskin itu atau gambaran kemiskinan itu muncul di dalam pikiran dia, maka rasa khawatirnya, kecemasannya semakin tinggi dan membuat dia sakit. Alasannya kenapa? Karena dia, sahabat saya ini ya Bapak Ibu, yang konseling orang banyak itu, anaknya pendeta dan miskin. Bayangkan dia pernah cerita, sarapan pagi itu pakai buah jambu. Ada Bapak Ibu sarapan makannya buah jambu? Itu enggak beli. Di pekarangannya ada jambu, air gitu, untuk sarapan. Saking nggak ada uangnya. Anaknya pendeta, ini pendeta zaman dulu. Kalau pendeta sekarang kan mobilnya aja mewah semua sudah. Susah Bapak Ibu. Nah dia mengingat kesusahannya itu. Bahkan dia sempat malu ke sekolah karena orang tuanya nggak bisa beli buku. Nah karena peristiwa kemiskinan di masa kecil itulah yang menakutkan dia terjadi kepada anaknya. Sehingga kekhawatirannya nggak wajar. Jadi ada kekhawatiran nggak wajar muncul dalam diri kita. Karena apa Bapak Ibu? Karena ada peristiwa yang melatar belakangi. Orang menjadi posesif itu enggak tiba-tiba posesif. Oh enggak, saya ingin tahu. Enggak, orang posesif. Betapa menderitanya ya kalau kita punya pasangan yang posesif. Makanya ketika dalam bimbingan pranikah saya ingin cari tahu apakah salah satu posesif. Karena menderita sekali Bapak Ibu. Kamu kemana? Isi bensin, ini ditanya, disuruh video call. Isi bensin. Mah saya mau keluar isi bensin. Sampai 5 menit baru keluar di telepon. Bayangkan menderitanya seperti itu ya Bang. Nah tentu saja pasti ada yang melatar belakangi. Nggak mungkin tidak ada yang melatar belakangi itu Bang. Nah ketika ada latar belakang itulah yang membuat orang itu punya kekhawatiran yang mendalam itu ya. Yang kecemasan yang mendalam. Kecemasan yang mendalam itu banyak ya Bapak Ibu, bisa akan terbentuk dari perilaku-perilaku dia. Termasuk juga nanti bisa menjadi orang yang mengalami fobia tertentu gitu. Tadi pagi saya juga cerita tentang seorang rekan pelayanan juga ini, tapi walaupun dia bukan pendeta, dia hanya terlibat aktif dalam pelayanan. Dia punya istri Bapak Ibu itu takut ketinggian, takut naik pesawat terbang. Jadi kalau padahal secara ekonomi mereka itu mampu berangkat atau beli kemana-mana itu naik pesawat. Tapi jika ada pilihan kapal laut, maka yang dipilih adalah kapal laut. Padahal orang punya uang ini, punya. Nah suatu saat dia itu harus pergi ke satu tempat, nggak ada kapal laut, nggak ada, lewat darat pun nggak ada. Jadi dibelikanlah tiket pesawat. Dia bilang sama istrinya, "Ma, kita mau berangkat ke sini, nggak ada tiket ini. Papa sudah belikan tiket pesawat." Itu 5 hari sebelumnya. 3 hari berikutnya istrinya demam tinggi. Hanya membayangkan bagaimana naik pesawat. Bapak, mungkin ada orang yang takut ketinggian tapi kan nggak separah ini ya. Kalau ini cukup ekstrim gitu. Demam Bapak Ibu Saudara, demam sampai di atas pesawat itu juga dia masih demam. Diam, pucat, nggak ngomong apa-apa. Nanti kalau sudah turun
demamnya hilang. Nah, Bapak Ibu bayangkan ya orang seperti ini, tuh kekhawatirannya luar biasa gitu. Di rumahnya itu ada 16 kamera CCTV. Dan 16 itu semua kamera CCTV yang bisa dipantau melalui handphone oleh suaminya. Saking istrinya ini betul-betul punya kegelisahan yang luar biasa gitu. Nah, orang yang seperti ini Bapak Ibu, ini tiba-tiba anomali ini. Grafik ini. Harusnya kalau dia orang yang rohani, yang sungguh-sungguh, yang punya hubungan dengan Tuhan, ya harusnya percayanya tinggi kepada Tuhan gitu. Ini kebalikan, justru kekhawatirannya yang tinggi karena ada yang melatar belakangi. Nah, itu yang dimaksud oleh Paulus di dalam ayat yang kita baca ini Bapak Ibu Saudara, tentang kekhawatiran yang disebut oleh Paulus, kekhawatiran yang mendalam atau cemas yang membuat hati dan pikiran seorang itu menjadi terpecah, tidak lagi fokus kepada Tuhan. Jadi maksud ayat ini begini, kita pasti khawatir karena kekhawatiran itu bagian dari hidup kita. Tapi jangan sampai kekhawatiran itu membuat kita tidak fokus kepada Allah. Nah, ngomongnya enak ini kan, ngomongnya mudah. Tapi dalam kenyataan tertentu, yaitu yang saya bilang, WA, centeng satu aja kita sudah nggak makan. Di telepon, cuma tulisannya memanggil nggak menering. Tadi nggak makan, di telepon asam lambung naik. Ditunggu 5 jam, nggak ada kabar, migrain langsung. Coba Bapak, ini padahal sudah dikasih tahu, katanya jangan khawatir. Kan nggak bisa kan? Jadi mudah yang ngomongnya. Maksud Paulus dalam ayat ini, supaya kekhawatiran itu nggak membuat kita tidak fokus kepada Allah. Tapi masa iya ya? Bisa enggak ya? Gitu. Tapi inilah firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah, bagaimana kita bisa menolong hidup kita? Maka hanya Allah yang mampu menolong itu. Hanya Allah yang mampu untuk bisa memberikan jalan keluar dan bisa memulihkan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Allah dia dapat merasakan apa yang kita rasakan. Coba misalnya Bapak Ibu lagi sedih, kemudian ada orang berbicara kepada kita menasihati. Kadang-kadang kan kita bilang gini, Bapak sih atau Ibu sih nggak tahu apa yang saya rasakan. Ibu sih nggak tahu apa yang saya alami gitu. Nah, beda dengan Allah. Dia tahu apa yang kita alami. Dia tahu apa yang kita rasakan. Kalau kita dihianati, Yesus juga dihianati oleh muridnya. Yang jual dia siapa? Bukan tetangga, tetapi salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus menuju ke Bukit Golgota, adakah orang-orang yang disembuhkannya datang menolong? Gak ada. Hanya Yusuf dari Arimatea yang dipaksa untuk pemikul salib. Yang lainnya gak peduli. Coba Bapak Ibu bayangkan ini ya, kita tolong orang, waktu kita kesusahan orang itu gak tolong kita. Gimana perasaan Bapak Ibu? Atau apa yang biasanya keluar dari mulut kita? Gak tahu balas budi. Air susu dibalas dengan air Milo. Kita marah kalau dengan orang seperti itu. Dan Tuhan Yesus mengalami itu, Bapak. Makanya dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Dan Allah sangat ingin untuk kita dipulihkan. Dan dia punya kasih untuk memulihkan hidup kita. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin bebas dari kekhawatiran yang menghimpit kita itu, yang menguasai kita, yang membuat kita tidak fokus dengan Tuhan, solusinya Anda kepada Tuhan. Makanya Paulus bilang, bawa di dalam doa kepada Allah dengan permohonan dan ucapan syukur. Nah, oke. Berikutnya, ini yang terakhir ya Bapak Ibu. Saya itu memang melihat ada sebuah kebiasaan kalau udah jam 11 itu agak gelisah orang-orang. Harusnya udah selesai nih, harusnya udah. 2 slide lagi Bapak Ibu. Nah, menerima kenyataan ini. Begini, menarik waktu kita baca ayat ini ya Bapak Ibu Saudara. Kan ayat ini bilang apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan apa? Ucapan syukur. Bisa enggak ya Bapak Ibu Saudara berdoa gini? Waktu contoh ya kita kan pakai contoh tadi, kita
tanya anak kita atau kita tanya pasangan kita terus nggak dijawab, kemudian kita bilang, Tuhan terima kasih saya WA anak saya, WA-nya nggak masuk. Terima kasih saya WA suami saya tidak balas WA saya. Ada yang pernah berdoa seperti itu, mengucap syukur dengan kondisi itu? Ada nggak? Kalau nggak ada, biar dia doakan kita supaya bisa seperti dia. Rasanya nggak mungkin ya Bapak Ibu, dalam kekhawatiran kita mengucap syukur dengan hal yang kita khawatirkan. Tapi Paulus sampaikan itu. Sampaikan dengan doa dan ucapan syukur. Tuhan terima kasih. Walaupun saya mendoakan, saya menghubungi si A, tidak ada balasannya. Kalau saya melakukan ini, tidak ada orang yang memperhatikan saya. Saya tetap bisa mengucap syukur. Nah itu ya Bapak Ibu. Dan hal itu bisa terjadi kalau kita menerima kenyataan. Bahwa ternyata memang kita punya kekhawatiran. Atau mungkin kita punya pengalaman di belakang hidup kita yang membuat kekhawatiran kita itu semakin mendalam. Kekhawatiran itu menjadi tidak normal ya dalam tanda kutip ya Bapak Ibu. Kita mengakui itu. Dan kita juga bisa mengakui ada orang-orang di sekitar kita yang membuat kekhawatiran itu semakin menjadi parah di dalam kehidupan kita. Mengakui apa yang terjadi, apa yang kita alami. Dan yang terakhir begini, mengakui bahwa Allah berdaulat, menerima kenyataan Allah berdaulat atas hidup kita. Apa artinya itu Pak? Artinya begini, bahwa semua dalam hidup kita diatur oleh Tuhan. Kalaupun yang Tuhan atur itu tidak seperti yang kita inginkan, yang kita doakan, kita tetap bisa berkata Allah berdaulat atas hidup kita. Dan waktu kita menerima itu ya Bapak Ibu, kita itu gak perlu lagi jawaban Tuhan ya atau tidak, itu gak penting bagi kita. Karena apapun jawaban Tuhan, saya akan terima jawaban itu. Dan itu bisa membuat kita kuat. Untuk apa saya khawatir? Kekhawatiran tidak akan bisa menambah sehasta saja dari jalan hidup kita. Untuk apa kita khawatir? Kalaupun jawabannya tidak, ya udah, itu kehendak Tuhan. Dan tidak banyak orang yang bisa seperti ini. Mari kita belajar Bapak Ibu. Itu yang Paulus sampaikan untuk kita bisa sama-sama tidak khawatir dalam hidup kita. Nah ini yang terakhir. Mari kita simpulkan Bapak Ibu Saudara. Khawatir itu merupakan sifat alami manusia, tetapi khawatir yang berlebihan harus dipulihkan. Khawatir yang berlebihan dapat membuat kita tidak dapat berharap dan percaya kepada Allah. Hanya Allah yang sanggup memulihkan kekhawatiran. Jangan ditanggung sendiri, tetapi berdoalah. Ungkapkan atau serahkan kekhawatiran kita kepada Allah. Maka Tuhan akan menolong kita. Kalaupun ada kekhawatiran dalam hidup kita tetap bisa merasakan damai sejahtera. Hidup kita bisa lebih enjoy Bapak Ibu Saudara. Walaupun tentu saja pasti ada kekhawatiran dalam hidup ini. Mari tunduk kepala kita berdoa.